Sudah. Boleh. Ini semua ini para lente saja. Ya. Ini kerja model apa ini? Masyarakat keluar membutuhkan kata pujian Tuhan. Tapi apa yang kau kasih buat orang? Mau. Pasien buka mata. Buka hati ya, jangan ini hati. Boleh. Jangan ini kita hentikan. Mau. Makanya pimpinan hadirkan saudara bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita patut bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam video pembelajaran dengan judul pembelajaran perencanaan teknis pertemuan 11 dari mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Nah, ini penting juga kita membicarakan karena perencanaan teknis ini terkait bagaimana secara langsung melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan pada usaha kita atau pada pabrik yang kita miliki. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan, terutama kegiatan produksi, memang sudah direncanakan secara matang sehingga diharapkan nantinya tidak akan memberikan atau tidak akan menimbulkan kerugian pada usaha yang kita miliki. Perencanaan teknis merupakan kegiatan merencanakan atau mendesain produk, yakni tentang bentuk dan ukuran, fungsi, cara pembuatan, teknologi, dan luas perusahaan serta perencanaan pendahuluan. Jadi di sini sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, memang dalam menghasilkan produk, memang secara teknis sudah harus memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Karena kalau secara teknis tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan, maka berarti usaha tersebut boleh dikatakan bisa gagal atau memiliki potensi besar untuk mengalami kegagalan. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang membayar? Kamu? Makanya memang segi perencanaan teknis ini itu sudah harus matang atau sudah mapan terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut, suatu kegiatan atau suatu produk dihasilkan atau dibuat. Oleh karena itu, maka perencanaan di sini adalah merupakan hal yang penting untuk kita penuhi. Beberapa perencanaan teknis apa saja yang perlu kita penuhi? Yang pertama adalah desain bentuk dan ukuran produk. Jadi kalau kita merencanakan menghasilkan suatu produk yang kemudian produk tersebut dijual kepada konsumen, maka desain bentuknya menarik, ukurannya disukai oleh konsumen. Kemudian memiliki unsur seni. Kalau ada unsur seni, maka itu artinya ada keindahan. Kalau indah dipandang oleh mata kan akan menarik perhatian dari orang lain. Karena ada unsur seni. Kemudian bisa memenuhi syarat teknis dalam pengadaannya. Persyaratan teknis yang perlu dipertimbangkan itu terkait jangan sampai nanti secara teknis tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa diadakan karena apakah misalnya bahan bakunya, kemudian tidak mesinnya atau peralatannya tidak ada, teknologinya juga, kemudian manusia yang akan melaksanakan. Nah itu tidak bisa bekerja sesuai dengan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian desain bentuk dan ukuran produk ini sudah kalau bisa distandarisasikan sedemikian rupa sehingga produknya itu betul-betul memenuhi kualitas yang memang dengan perkembangan waktu dia akan dianggap sebagai produk yang teruji. Oh my God! Wow! Kemudian yang kedua adalah desain fungsi produk. Artinya produk tersebut itu ditawarkan ke konsumen itu seperti apa? Apakah untuk kesehatan, apakah untuk makanan ringan, untuk perlindungan, atau fungsi-fungsi produk yang lain. Misalnya kalau kendaraan untuk kemewahan atau untuk sekedar berfokus pada fungsinya dan seterusnya. Kemudian desain pembuatan produk.
bagaimana produk tersebut dibuat, apakah menggunakan mesin, peralatan, mesinnya seperti apa, peralatannya seperti apa, kemudian apakah menggunakan tenaga manusia atau dicampur dengan mesin, dan masing-masing perannya itu seperti apa. Jadi desain pembuatan produk itu sudah harus jelas, sehingga nanti prosesnya akan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Kemudian teknologi yang keempat adalah teknologi dan luas perusahaan. Tentu di zaman seperti sekarang ini harus sudah jelas teknologi apa yang akan digunakan. Kemudian luasan perusahaan, jangkauannya, pemasarannya, kapasitas usaha dan seterusnya. Itu sudah bisa direncanakan. Teknologi sekarang ini teknologi maju. Kalau di era industri sekarang maka digitalisasi atau pengguna internet. Kemudian yang kelima adalah perencanaan pendahuluan. Nah, perencanaan pendahuluan ini dilaksanakan di awal jauh sebelum produksi dilaksanakan, dan ini sudah harus matang. Nah, tahapan perencanaan pendahuluan ini meliputi tahap pertama. Tentu tahap pertama harus dilaksanakan penelitian produk. Sambil berjalan penelitian produk dikembangkan, kemudian memasuki tahapan yang kedua adalah masalah teknis produksi. Bagaimana teknisnya yang produksi itu harus sudah rinci. Kemudian tahapan ketiga juga masih dalam masalah teknis produksi, pengembangan produksi. Tahap keempat kemudian dilaksanakan produksi. Nah, tahapan produksi seperti apa, bagaimana jumlahnya, kapasitasnya, kemudian sampai tahapan terakhir dari produksi, finishing dan seterusnya, sehingga dia akan menjadi produk yang kalau sampai kemasan yang bagus dan seterusnya. Nah, barangkali ini saja proses-proses yang kita lakukan bagaimana melaksanakan perencanaan teknis di dalam usaha kita sehingga ke depan akan lebih baik lagi. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.